Halo sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ini pohon sudah sekitar 11 bulan yang lalu saya tangani, saya styling pertama untuk membuat sebuah konsep bonsai surrealis. Jadi bonsai surrealis adalah bonsai yang menggambarkan sesuatu kenyataan yang imajiner. Artinya di sini saya di awal video pertama mungkin bisa dilihat video 11 bulan yang lalu kontennya. Dari awal saya mereposisi pohon ini untuk saya jadikan karya surrealis dengan konsep mengumpamakan, mengibaratkan batang yang bonggol ini sebagai bukit, kemudian cabang-cabang yang tumbuh sebagai pohon. Nah, itulah konsep yang saya usung pada karya bonsai yang satu ini. Sebenarnya ide itu muncul karena pohon ini sebenarnya didapat dari alam dalam kondisi yang kritis, sampai kemudian hampir 2 bulan pohonnya tidak menunjukkan kehidupan. Dan akhirnya pada bulan ketiga dia mulai muncul tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru muncul, nanti bisa dilihat di konten yang pertama ya, linknya akan saya share di deskripsi. Nah, tunas-tunas baru yang muncul itu yang saya manfaatkan sebagai pembuatan pohon-pohon kecil yang hidup di atas bukit, yaitu di badan bonsai ini atau di bonggol bonsainya, pohonnya. Nah, ini saya putar dulu kondisinya. Pohonnya sangat subur sekali, bahkan ini terjadi pertumbuhan yang sangat berlebihan ya. Bisa dilihat ya, ini yang bagian depannya. Nah ini yang akan saya buang dulu untuk bisa lebih jelas nantinya. Nah ini kondisi yang sudah saya buang beberapa cabang ranting yang berlebihan tadi, sehingga kita bisa sedikit banyak kurang lebih melihat mana-mana pohonnya, kemudian dasar pohonnya atau bonggolnya udah terlihat. Akan lebih saya perlihatkan lagi dengan cara mengurangi cabang ranting yang tidak diperlukan. Sebaiknya itu saya lakukan dulu supaya nanti saya bisa menjelaskan bagaimana konsep dari pohon ini lewat kondisi yang ada.
Di sini bisa dilihat ya teman-teman, pengelosan dalam waktu 11 bulan sudah diperoleh perandingan yang cukup proporsional, cukup besar ini. Jadi sharing saya mulai dari pohon ini nanti sampai selanjutnya saya akan selalu berbagi tentang bagaimana saya membuat bonsai dengan konsep bonsai tropis ya. Tetapi untuk kali ini saya mungkin sekarang sudah bisa lebih menjelaskan secara detail, artinya akan saya jelaskan dengan detail setiap pohon yang saya tangani, dimulai dari gerak dasarnya sampai kepada upaya-upaya mempresentasikan seperti beberapa aspek seperti drama alam, kemudian kesan natural, nah itu dimensi dan lain-lain, itu akan saya bahas satu persatu dalam setiap kontennya. Jadi ini contohnya pohon ini memang sudah saya bahas dari awal bagaimana konsepnya, tetapi karena ini harus ada pengulangan dan lain-lain, nanti saya akan menjelaskan konsepnya bagaimana, kemudian bagaimana saya menentukan gerak dasar pohon dalam aliran surrealisme ini bagaimana, itu semua nanti akan jelaskan. Dan kemudian bagaimana upaya saya nanti mengeluarkan agar pohon ini terkesan natural, agar drama alamnya muncul dan lain-lain, semua akan saya jelaskan. Termasuk nanti penjelasan konsepnya, penjelasan dasar idenya.
Nah, ini sudah selesai saya melakukan pemilihan pada pohon ini. Jadi inilah kerangka dasar yang waktu itu saya rencanakan dengan konsep surrealisme, mengibaratkan bonggol dari pohonnya ini sebagai bukit dan cabang-cabang yang tumbuh ini sebagai pohon-pohon kecil. Nah, disinilah konsepnya. Ini adalah konsepnya dan perwujudannya seperti yang saya utarakan barusan. Nah, sekarang saya akan melakukan penataan masing-masing pohon ini untuk menjadi sebuah kelompok pohon yang untuk menjadi sebuah kehidupan kelompok pohon yang hidup di sebuah bukit atau tebing. Pada prinsipnya, setelah ini adalah sama dengan kita melakukan atau membuat pohon berbatang banyak ataupun grouping ataupun raft ya atau clump, sama proses penataannya atau perencanaannya, pola pikirnya sama. Jadi bisa dilihat di sini ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pohon. Dengan yang satu di belakang turun. Tidak masalah, apapun gerakannya atau bentuknya nanti kita bisa membuat seirama. Itulah tugas kita. Dari berbagai macam gerak batang yang terkumpul ini 9 pohon, masing-masing tentunya mempunyai pergerakan batang yang berbeda. Nah, tetapi itulah tugas kita, itulah yang saya namakan pencapaian seninya, bahwa kita bisa nanti mengatur ataupun mendesain keseluruhan pohon ini dalam satu rangkaian kehidupan kelompok pohon yang mempunyai irama tumbuh yang sama. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pengawatan. Nanti akan saya jelaskan pada saat saya selesai mengawat dan melakukan pengarahan. Kenapa kok ini harus saya arahkan kemari dan seterusnya, saya akan jelaskan secara detail. Kita ikuti bersama proses selanjutnya. Enggak, no, belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sudah selesai saya melakukan pengawatan. Tadi ada sedikit saya sudah melakukan pengarahan juga di sini. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa seperti tadi di awal saya utarakan bahwa ini adalah sama dengan membuat prinsipnya membuat pohon berbatang banyak, baik itu clump ataupun grouping ya ataupun raft, sama prinsipnya. Nah, pada pohon-pohon bergaya seperti itu, termasuk ini yang namanya surrealisme ini, kita harus memilih satu pohon untuk dijadikan pemimpin. Jadi dipilih satu pohon yang paling besar dan bisa letaknya nanti yang paling tinggi. Kebetulan ini di awal sudah kita tentukan, yaitu pohon yang ini.
Nah, ini adalah pemimpin dari sekian pohon tadi, ada 9 kalau nggak salah kita hitung ya. Jadi ini adalah pemimpinnya. Dia akan diletakkan mahkota utama. Mahkota utama adalah mahkota yang paling tinggi dan paling besar. Nah, kemudian untuk menimbulkan irama di dalam ketidaksamaan ini, jadi tadi sudah dibahas ya tentang 9 batang ini, kebetulan berbeda-beda gerakan batangnya. Ada yang cuman lurus, ada yang berbelok, ada yang lurus lagi, ada yang bahkan ini turun ke bawah, ini juga turun ke bawah. Nah, bermacam-macam gerakan batang disatukan dalam satu irama. Irama apa? Yaitu irama tumbuh. Seperti biasa, setelah gerak dasar ditentukan, ini adalah penentuan gerak dasar, termasuk tadi memilih batang utama. Setelah gerak dasar ditentukan, arah letak mahkota utama ditentukan, selanjutnya adalah arah tumbuh. Nah, urutannya di situ. Jadi gerak batang ditentukan, setelah itu mahkota ditentukan, mahkota utama. Kalau grouping ya mahkota utama, kalau bonsai tunggal ya tetap mahkota utama. Kemudian arah tumbuh pohon. Arah tumbuh pohon kebetulan saya menentukan agak kemari, ke arah saya sini. Ya, oleh karena pohon ini saya tentukan arah tumbuhnya ke arah saya sini, berarti nanti yang paling utama mahkota paling tidak mempunyai arah tumbuh ke mari. Sehingga apabila mahkota utama mempunyai arah tumbuh ke arah saya ini, kemana sini? Ke kiri ya. Itu nanti yang lain mengikuti. Nah, ini sudah beberapa saya arahkan mengarah ke arah saya. Dan yang paling penting, mukanya ini saya rubah. Tadinya seperti ini, saya sedikit merubah. Nah, di sini. Jadi ini agak lurus. Tetapi di sini menggantungnya bagus. Jadi saya ingin menonjolkan kesan menggantung ini. Oke, ini saya lanjut dulu sebentar ya dengan mengarahkan semuanya. Habis itu kita review lagi. Saya akan jelaskan lagi tentang irama yang dicapai, keseimbangan dan lain-lain. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini depannya kira-kira di sini. Nanti akan kita lakukan pergeseran, tapi bukan sekarang karena kondisi pohonnya masih dalam kondisi yang sehat, baik, subur. Jadi sekalian nanti akan dilakukan pergantian media, sekalian diganti posisinya. Oke, prinsipnya sama saja. Meskipun ini pohon surrealis gayanya ataupun grouping, prinsip penataannya kita tetap menggunakan prinsip membuat bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Kebetulan kekuatan tumbuh yang ada di sini adalah kekuatan tumbuh pohon, kekuatan tumbuh yang kita ibaratkan sebagai pohon, cabang yang kita ibaratkan sebagai pohon. Jadi yang saya maksud dengan irama adalah tadi berdasarkan arah tumbuh. Yang saya maksud dengan keseimbangan atau balance adalah berdasarkan kekuatan tumbuh. Apabila kekuatan tumbuh atau batangnya ini seukuran ini, kita memunculkan kumpulan daunnya juga segini. Kemudian kalau lebih kecil ya kita munculkan kekuatan kelompok daunnya lebih kecil dan seterusnya. Artinya itu balan keseimbangan tumbuh, bukan balan keseimbangan optik, bukan, tetapi keseimbangan tumbuh. Nah, irama tumbuh kemudian dipadukan dengan balans kekuatan tumbuh, dia akan menimbulkan kesan yang enak, kesan yang natural, kesan yang logis. Nah, itu yang ingin dicapai. Kemudian secara detail kita harus menata pohon ini nantinya agar terlihat dia alami. Ya, alami artinya natural, jadi kelihatan benar-benar seperti pohon. Pada beberapa penataan ataupun gaya bonsai yang paling gampang menampilkan kesan pohon adalah bonsai grouping seperti ini. Jadi ini mudah sekali, kita sekarang udah bisa melihat ada pohon-pohonnya, pohon. Nah, kesan pohonnya ini sudah gampang terlihat. Meskipun ini belum terjadi kematangan, meskipun ini baru mulai
baru 2 kali penanganan, tetapi gerak batangnya sudah merupakan gerak batang pohon. Nah, apa namanya? Ini saya cukup di sini dulu untuk konten yang kali ini. Artinya itu yang bisa saya jelaskan tadi ya, mulai dari bagaimana kita mengawali sebuah konsep, yaitu menentukan muka dari pohonnya, posisinya, kemudian mahkota utamanya, kemudian setelah itu kita menentukan arah tumbuh dan seterusnya, sampai pada yang terakhir adalah dimensi. Dimensi artinya pohon ini adalah karya 3 dimensi, dan apalagi dengan pohon yang grouping seperti ini, dimensi sangat diperlukan, kedalaman sangat diperlukan. Ya, kedalaman artinya dia mempunyai background, mempunyai foreground, dan mempunyai middle ground. Ya, kalau di sini masih kekurangan background. Jadi ini backgroundnya masih sedikit sekali, tapi mudah-mudahan dari 2 kekuatan tumbuh ini saya bisa membangun kumpulan daun yang cukup banyak, karena ini memang besar ya. Jadi bahkan ini saya sebut pohon, 1 pohon lagi nanti akan dimunculkan mahkota dan pengikut-pengikutnya di bagian sebelah sini. Tapi kok posisi dia posisi yang menggantung. Nah, disinilah apa ya ini ya, kalau saya sih seneng sekali, artinya bisa mengkomposisikan beberapa gerak batang dari sekian banyak pohon. Nah, di situ apabila terjadi sebuah kondisi yang enak, maka itu akan menjadi karya yang luar biasa menurut saya. Oke ya, ini cukup dulu. Mudah-mudahan saya terus dapat mengupdate pohon ini untuk bisa sampai tuntas menyampaikan apa yang sedang saya kerjakan. Oke, terima kasih telah menyimak teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art. Yang belum subscribe silakan di subscribe, di share, dan ditekan lonceng notifikasinya agar saya dapat mengirimkan info setiap kali saya upload video baru. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.